Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Sahabat TV DJA dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di acara podcast DJA. Pada kesempatan kali ini, pada edisi yang ke-7 ini, kita akan berbincang sebuah pembahasan yang sangat menarik tentunya dengan tema agar musibah menjadi berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya tanpa adanya pilih kasih. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hamba yang tak terhitung jumlahnya. Namun demikian, di sisi lain, Allah juga memberikan bencana. Allah juga memberikan musibah berupa bencana, kesulitan hidup, dan lain sebagainya sebagai ujian bagi kita hamba. Lantas, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita menyikapi musibah yang menimpa agar menjadi keberkahan yang luar biasa? Nah, untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita guru kita bersama, Tengku Faisal Murni SH. Beliau merupakan guru di Dayah Mudi Mesra Samalanga, dan sekarang beliau menjabat sebagai Wasekjen LBM PWNU Aceh. Di samping dari itu, beliau juga aktif mengajar sebagai dosen di Ma'had Ali Mudi Mesra Samalanga. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tunggu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Tunggu, tema kita hari ini adalah agar musibah menjadi berkah. Seperti biasanya, sebelum kita membahas terlebih lanjut, tentunya kita harus tahu dulu apa definisi daripada musibah dan apa kolerasinya dengan keberkahan. Jadi oleh karena itu nih, kami mohon nih kepada Tungku untuk memberikan sedikit penjelasannya kepada kami semua di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktunya kepada Tengku moderator. Sebelumnya perlu kita sadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini sebagai manusia yang normal, kita pasti menginginkan kehidupan yang lurus, lancar, tanpa rintangan dan cobaan apapun. Normalnya manusia semua memiliki ekspektasi seperti demikian. Betul. Namun yang terjadi justru berbeda dan sebaliknya. Banyak rintangan, cobaan yang kita hadapi. Hidup penuh lika-liku. Tidak semua yang kita harapkan berjalan on the track seperti yang kita inginkan. Betul. Banyak cobaan, rintangan, dan lain-lain sebagainya. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki planning dan persiapan agar ketika hidup terjadi tidak seperti yang kita inginkan, kita sudah mampu menghadapinya dengan baik tanpa berkeluh kesah. Karena sebagai umat dari Nabi penutup dari sekalian Nabi-Nabi, kita diberikan usia yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam misalnya memiliki usia hampir 1000 tahun. Nabi-nabi yang lain punya usia ratusan tahun. Tetapi kita umat Nabi Muhammad rata-rata punya usia 63 tahun. Bila dikurangi dengan usia balik 15 tahun, sisanya hanya 48 tahun. Dalam waktu yang singkat tersebut, bila kita hanya mengandalkan ibadah mahdah untuk menghasilkan pahala, tentu perbendaharaan pahala kita nanti di akhirat jumlahnya relatif lebih sedikit. Bila kita hanya mengandalkan ibadah mahdah, contohnya sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi sebagai mukmin yang cerdas, kita harus mampu
menjadikan segala situasi yang kita alami sebagai ladang untuk menghasilkan pahala. Termasuk salah satunya ketika terjadi dalam hidup kita sesuatu yang tidak kita inginkan seperti musibah contohnya. Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang mampu mensiasati setiap kejadian menjadi sumber pahala, termasuk musibah. Bagaimana kita menjadikan musibah ini sebagai ajang untuk memperoleh pahala yang nantinya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya ilmu dan strategi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Karena bila tidak tepat dalam menyikapi segala persoalan hidup, maka musibah itu akan menjadi bumerang. Musibah akan menjadi penyebab datangnya dosa. Dan bisa dianggap orang yang terkena musibah ketika dihadapi dengan keluh kesah akan dicap sebagai orang yang bermaksiat. Ya, betul. Maka oleh sebab demikian perlu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar bagaimana kita menyikapi musibah ini menjadi hal yang positif yang dapat menghasilkan pahala. Ya. Nah, sebelumnya seperti yang Tengku tanyakan tadi, bagaimana yang dikatakan dengan musibah? Ya. Saya ingin memulai bahwa dalam kehidupan ini seperti yang saya singgung sebelumnya, banyak rintangan dan cobaan. Cobaan dan rintangan yang kita hadapi disebut dengan ujian. Ujian adalah sesuatu untuk yang dihadirkan kepada kita untuk menguji, untuk mencoba sejauh mana defend ataupun ketahanan iman kita dalam menyikapi segala persoalan. Ya. Maka yang namanya ujian ini terbagi dua. Ada berbentuk sesuatu yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ujian yang menyenangkan seperti halnya seseorang diberi harta yang banyak. Itu ujian. Agar kita dapat dinilai bagaimana kita menggunakan harta itu. Apakah on the track sesuai dengan yang diamanahkan oleh agama atau tidak. Kita diberikan pasangan istri. Itu ujian. Ya, ujian. Karena itu adalah tanggung jawab bagi kita sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga. Kita diberikan anak. Itu namanya ujian. Nah, itu adalah pembagian pertama daripada ujian, yaitu sesuatu yang menyenangkan. Nah, yang kedua, ada ujian yang tidak menyenangkan. Inilah yang dikatakan dengan musibah. Gitu. Jadi bila ditanyakan di mana beda ujian dengan musibah, saya katakan bedanya setiap musibah sudah pasti ujian, yang namanya ujian belum tentu musibah. Ya. Karena musibah adalah ujian yang bentuknya tidak menyenangkan. Ya. Adapun satu lagi ada kata azab. Azab itu adalah hukuman ataupun sanksi yang diberikan kepada orang yang berdosa, orang yang kafir sebagai denda atas dosa yang dia lakukan. Di azab itu sebutnya kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Tengku. Ya, Masya Allah, luar biasa Tengku. Nah, ini kalau berbicara tentang azab, berbicara tentang musibah, itu sering kita dengar dalam masyarakat menyebutkan hal demikian. Terkadang sebagian orang Tengku, dia itu mengatakan ketika ujian itu jatuh kepada orang lain, terjadi pada orang lain, ini dia tuh mengatakan, wah itu azab. Tapi kalau misalkan menimpa musibah pada dirinya sendiri, katanya ini ujian gitu. Kan orang membeda-bedakan gitu Tengku. Nah, jadi bagaimana bagi orang tersebut dalam menyikapi ketika dia diberi musibah ataupun orang lain yang tertimpa musibah gitu. Baik, berbicara tentang status ketika seseorang ditimpa persoalan, apakah itu musibah, apakah itu bencana, azab, apakah itu azab, saya lebih berpandangan hal tersebut tidak bisa digeneralisir. Artinya tidak bisa diumumkan, tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang umum. Ketika terjadi sesuatu langsung kita anggap musibah, tidak. Tapi harus kita melihat kepada konsekuensi. Karena antara azab dengan cobaan itu memiliki kesamaan dari sisi kronologis. Karena sama-sama persoalan dalam hidup. Tapi di sisi lain, apakah itu tergolong azab ataupun tergolong kepada ujian, ini dilihat dari dampak atau implikasi yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Karena dalam kitab Syarhus Salikin ada sebuah hadis yang dinakal oleh Imam Ghazali. Beliau menyatakan bahwa lillahi uqubatun lil faqri wa masubatun lil faqri. Bagi Allah dapat menjadikan suatu persoalan sebagai azab, sebagai uqubah, sebagai denda,
dan juga sebagai masubah, yaitu sesuatu yang menghasilkan pahala. Konteks yang dibicarakan dalam kitab tersebut adalah tentang kefakiran. Artinya ketika seseorang diberikan musibah fakir, apakah musibah itu dianggap sebagai denda atau di sisi lain dianggap sebagai sesuatu yang menghasilkan pahala? Ini kembali kepada personal orang yang bersangkutan. Betul. Bila dengan kefakiran itu menyebabkan dia jauh daripada Allah, menyebabkan dia mencuri misalnya, atau orang yang diberikan jabatan gara-gara dia fakir lalu dia berkhianat mengambil uang rakyat dan lain-lain sebagainya, maka kefakiran itu baginya dianggap sebagai suatu ukubah, sebagai denda. Adapun bila kefakiran itu menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah dan hal-hal positif yang lain, maka kefakiran itu dijadikan sebagai penghasil pahala. Berarti bukan musibah, bukan sebagai adab, tetapi sebagai ujian untuk meningkatkan derajatnya. Begitu, Nunggu. Jadi enggak semua musibah itu membawa kepada efek yang negatif, Nunggu, ya. Betul, betul. Terkadang musibah yang kita alami itu merupakan nikmat yang Allah berikan agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu, Nunggu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang musibah ini tentunya pasti ada sebab musabab. Nah, jadi kalau kita berbicara musibah, sebenarnya ini apa yang menjadi sebab sehingga Allah itu menurunkan musibah kepada hambanya? Berbicara tentang sebab, ada banyak hal yang menjadi latar belakang diberikan musibah kepada seseorang. Tentu kita berbicara sekarang musibah dalam konteks yang konotasinya positif. Itu musibah yang dapat membawa orang yang menderitanya kepada keberkahan ataupun menghasilkan pahala. Jadi dalam beberapa kitab saya melihat ulama tasawuf menyebutkan bahwa salah satu penyebab orang diberikan musibah adalah ingin dilipat gandakan pahala. Karena begini, umat Nabi Muhammad adalah umat yang diberikan usia yang singkat. Maka di satu sisi itu adalah kekurangan, karena kita tidak punya banyak waktu untuk beribadah. Tetapi di sisi lain ada nilai plus yang diberikan Allah kepada kita, yaitu ketika kita melakukan ibadah, maka pahala yang diberikan oleh Allah bukan berbanding dengan ibadah yang kita lakukan. Beda dengan umat Nabi yang awal. Umat Nabi awal gepuput siga ibadah, sikrek pahala. Adapun kita, sekali kita lakukan ibadat, maka pahalanya minimal 10. Bila kita menyempurnakan dengan hal-hal lain, maka pahalanya bisa berlipat ganda. Contoh solat dengan memakai siwak, itu pahalanya lebih banyak. Kemudian berjamaah, kemudian memakai pakaian yang bersih dan lain-lain sebagainya, maka pahala itu juga akan berlipat ganda. Jadi di satu sisi Allah Ta'ala bisa menjadikan seseorang mendapatkan pahala yang banyak melalui perantaraan ibadat. Dan di sisi lain Allah Ta'ala juga bisa menjadikan pahala seseorang dengan diberikan musibah. Maka salah satu penyebab seseorang diberikan musibah oleh Allah adalah untuk supaya pahalanya dilipat gandakan. Karena ada sebagian orang yang tidak tahan dengan cobaan untuk melakukan ibadat. Karena dia mencoba ibadatnya agak berat. Karena Allah sayang kepadanya, Allah ingin melihat dia sebagai orang yang banyak pahala, maka solusinya diberikan musibah. Jadi dengan musibah itu kita sikapi sesuai dengan diajarkan oleh agama, maka disudutlah menjadi ladang pahala bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu latar belakang orang diberikan musibah adalah agar ditinggikan derajat. Karena kita tahu bahwa semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin besar pula musibah dan cobaan yang dia derita. Dalam banyak kitab kita tahu bahwa jumlah nabi yang dikirim oleh Allah ke dunia ini ratusan ribu, lebih daripada 200 ribu. Kemudian jumlah rasul dari sekian banyak nabi tersebut jumlahnya hanya ratusan, 300 sekian orang. Dari sekian banyak nabi dan rasul, ada 5 orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul terbaik, yang kemudian diberi status predikat sebagai ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Ada 5 orang nabi yang diberikan predikat ulul azmi. Nah, ketika kita lihat sejarah dan latar belakang mereka, kenapa mereka diberikan predikat ulul azmi? Terbukti bahwa penyebabnya karena banyaknya musibah dan cobaan yang diberikan kepada mereka. Maka dari sekian banyak nabi ulul azmi itu yang paling
memiliki predikat yang tertinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam At-Tanyurah disebutkan wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anish syaqaqi, bahwa makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa? Karena dari sekian banyak nabi ada 5 orang yang diberikan predikat ulul azmi. Dari 5 orang ulul azmi itu Nabi Muhammad adalah orang yang pertama. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berat mengalami musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah kehilangan orang tua semenjak masih dalam kandungan ibunya. Usia 6 tahun meninggal ibunya Sayyidatina Aminah di Abwa. Kemudian diasuh oleh kakeknya. 2 tahun kemudian meninggal kakeknya, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Kemudian di tahun yang sama meninggal pula istrinya tercinta. Dalam waktu yang masih relatif sangat muda, Rasulullah ditimpa dengan berbagai macam cobaan dan musibah. Belum lagi masalah eksternal, diusir oleh kaumnya, dimusuhi, bukan hanya diejek ataupun dinyinyirin oleh kaumnya, tapi Rasulullah dijadikan sebagai sasaran untuk dibunuh, sehingga Rasulullah harus mengungsi ke Madinah, harus hijrah ke Madinah, dan lain-lain cobaan yang Rasulullah alami sangat luar biasa. Maka dengan banyaknya musibah yang Rasulullah alami, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, salah satu penyebab ataupun faktor kenapa musibah diberikan kepada seseorang adalah ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan mengartikan musibah itu selalu dalam konotasi yang negatif. Betul. Jangan memandang negatif kepada seseorang yang ketika ditimpa musibah kita langsung memvonis bahwa ini orang sedang ditimpa azab dan lain sebagainya. Jangan. Karena bisa jadi itu adalah ajang untuk ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, jadi kita jangan beranggapan bahwa kalau orang yang ditimpa musibah itu bukan hanya sekedar bukan hanya orang yang dia itu enggak taat kepada Allah, orang yang bermaksiat, tapi orang yang taat kepada Allah, Rasul-Rasul Allah, orang-orang pilihan Allah juga diberikan musibah yang begitu berat, Tengku ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Tengku, kalau berbicara musibah, terkadang sesuatu hal tersebut Allah beri, kita nggak tahu apakah ini musibah ataupun ini nikmat. Bagaimana cara membedakan ketika Allah memberi suatu hal kepada kita, bagaimana cara kita tahu bahwa ini musibah ataupun ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Baik, saya melihat bahwa tidak ada kontradiksi yang begitu prinsipil di antara nikmat dengan musibah. Karena antara nikmat dan musibah itu bisa dijadikan satu, bisa disatukan. Artinya kita punya solusi bagaimana menjadikan musibah itu sebagai nikmat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa semuanya tergantung bagaimana cara kita dalam menyikapi musibah. Ketika musibah ditanggapi dengan hal yang positif, maka akan menjadikan nikmat. Ketika musibah disikapi dengan hal yang negatif, maka akan menjadi azab. Nah, begitu Tengku. Ya, Masya Allah. Nah, Tengku, kemudian sering kita mendapatkan cobaan dalam hidup, yaitu untuk musibah dan ujian. Lantas apa saja hikmah di balik musibah yang Allah berikan kepada kita hamba? Baik, berkaitan dengan hikmah yang terdapat di balik musibah ya. Mungkin sudah saya singgung sebelumnya bahwa Allah Ta'ala menginginkan kita sebagai orang yang memiliki banyak kelebihan. Allah Ta'ala ingin kita memiliki banyak keutamaan, memiliki pahala yang banyak sehingga mendapatkan derajat tinggi nanti di akhirat. Maka salah satu caranya adalah dengan diberikan musibah. Nah, tentu hal tersebut kita peroleh ketika kita cerdas dalam menyikapi musibah. Saya ingat ada seorang ulama, Ibnu Abbas Al-Mursi. Beliau adalah guru daripada Syekh Atha'illah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam tasawuf yang terkenal di dalam madhab kitab. Beliau berkata bahwa ada 4 kondisi yang dihadapi oleh manusia. Seorang manusia tidak pernah terlepas dari 4 kondisi ini. Ibnu Abbas menyebutkan 4 keadaan ini berikut memberikan solusi. Yang pertama, in kunta fin ni'mah fa muqtadal haqqi minka asyukru. Bila engkau sedang diberikan nikmat, maka yang seharusnya engkau lakukan adalah bersyukur. Yang kedua, in kunta fil balaya wal musibah fa muqtadal haqqi minka as-sabru. Jika engkau sedang diberikan bala dan musibah, maka yang seharusnya engkau kerjakan adalah
bersabar. Ya. Yang ketiga, in kunta fit ta'ah fa muqtadal haqqi minka al-manu wal istiqomah. Jika engkau sedang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, ibadah dan lain sebagainya, maka yang seharusnya engkau lakukan adalah al-manu, mengingat nikmat tersebut dan melakukan secara kontinu, artinya istiqomah. Kemudian yang keempat, in kunta fil ma'siyah fa muqtadal haqqi minka at-taubah. Jika engkau sedang berada dalam maksiat, maka yang seharusnya engkau kerjakan adalah bertobat. Nah, dari 4 poin ini berkenaan dengan tema kita pada hari ini tentang ketika kita sedang dalam kondisi diberikan bala dan musibah, maka yang seharusnya kita lakukan adalah bersyukur, adalah bersabar. Bagaimana maksud bersabar? Apakah ketika dikatakan bersabar kita tidak boleh merasa sedih sedikit pun? Tidak boleh menguraikan air mata, meratapi apa yang telah terjadi? Tidak demikian halnya. Imam An-Naisaburi di dalam kitab tafsir beliau pernah menyebutkan bahwa laisa sabru alla yajidal insanu alamal makruh fa innahu ghairu mungkin. Tidaklah makna sabar adalah ketika seseorang tidak merasa pedih dari apa yang dia alami, tidak merasa sedih dari persoalan yang dia hadapi. Fa innahu ghairu mungkin, karena itu tidak mungkin. Karena sebagai orang yang normal, ada naluri, orang yang memiliki naluri yang manusiawi, pasti kita sedih ketika ditimpa musibah. Pasti kita akan merasa kehilangan ketika meninggal seseorang yang kita cintai. Rasulullah sendiri mengeluarkan air mata ketika meninggal anaknya Ibrahim. Dari sekian banyak istri Rasulullah, ada salah satu istri beliau yang bernama Maria Qibtiyah, istri yang diberikan hadiah oleh Raja Muqawqis di Mesir. Karena dulu Rasulullah ketika posisinya telah kuat di kota Madinah, beliau pernah mengirim surat ke semua raja-raja yang ada di dunia pada saat itu untuk diajak masuk Islam. Rasulullah mengirim surat ke Romawi kepada Raja Heraklius, mengirim surat ke Persia kepada Kaisar Persia, mengirim surat ke Ethiopia kepada Raja Negus, juga mengirim surat ke Mesir kepada Raja Muqawqis. Jadi dari sekian banyak raja tersebut, ada sebagian yang membalas surat Rasulullah dengan beriman, seperti Raja Negus di Ethiopia. Ada yang tidak mau beriman tapi menghormati Rasulullah seperti Heraklius di Romawi. Ada juga yang menghadapi surat Rasulullah dengan penuh kebencian seperti Raja Persia. Dan ada juga raja yang tidak mau beriman kepada Nabi tetapi dia memuliakan Rasulullah, yaitu Raja Muqawqis. Maka ketika surat itu datang kepada Raja Muqawqis lalu mengirim 2 orang budak perempuan kepada Rasulullah. Yang pertama bernama Maria Qibtiyah, yang kedua bernama Shirin. Maria Qibtiyah ini diambil oleh Rasulullah untuk diperistri oleh beliau, dan Shirin ini diberikan kepada sahabatnya yang bernama Hasan bin Sabit. Nah, dari perkawinan Rasulullah dengan Maria Qibtiyah ini lahirlah Ibrahim. Takdir Allah, Ibrahim ini meninggal dalam keadaan masih kecil, dalam umur yang masih kecil, ketika sedang disayang-sayangnya oleh Rasulullah. Maka at least ini membuat Rasulullah sedih, sehingga Rasulullah mengalirkan air mata. Nah, pertanyaannya, ketika Rasulullah menangis, merasa kehilangan ketika meninggalnya seorang anak yang beliau sayangi, apakah dapat kita katakan Rasulullah tidak bersabar? Maka Imam An-Naisaburi menjelaskan, menegaskan bahwa laisa sabru, bukanlah sabar bermakna tidak boleh bersedih dengan apa yang kita hadapi, tidak boleh merasa kehilangan ketika meninggal seseorang yang kita cintai. Innamas sabru ayyahmalal insanu ala tarki idharil jad'i. Yang makna sabar pada hakikatnya adalah seseorang dapat menanggung persoalan yang dihadapi ala tarki idharil jad'i, dengan tidak menampakkan keluh kesah. Tanya penduduk bagi dia kopi dah bukannya nak pengen tak orang kanyo kaji nyan hana sabar ke. Karena kita menampakkan keluh kesah, menampakkan kegelisahan tentang persoalan yang kita hadapi, bukan bermakna tidak boleh bersedih. Jadi kesimpulannya dari poin ini bahwa seseorang yang diberikan pahala ataupun ditinggikan derajat ketika menghadapi musibah adalah orang yang mampu agar kita ni bisa bahagia hidup dalam dunia, yaitu bersyukur ketika Allah beri nikmat dan bersabar ketika Allah beri musibah, gitu Tengku ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Tengku, berbicara tentang musibah juga tentunya orang terdahulu dengan orang sekarang ini ada perbedaannya musibah yang Allah berikan. Ujiannya tuh berbeda-beda. Nah, jadi
mungkin ini agak mengenai yang di belakang juga. Jadi mana lebih berat musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang taat, ketimbang orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Baik, kalau berbicara kita buat komparasi mana yang lebih berat antara musibah satu orang dengan orang lain, tentu ini dalam ranah yang relatif. Ya kan? Kita tidak dapat memastikan mana yang lebih berat. Tetapi intinya seperti ini, berat tidaknya musibah itu tergantung kepada, itu bisa dilihat dari kedudukan dia di sisi Allah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, maka semakin besar pula musibah yang kita hadapi. Ya. Maka bila kita pertanyakan mana lebih ngeri musibah orang zaman sekarang dengan orang terdahulu, itu jawabannya tentatif, tidak tentu. Karena bisa jadi musibah Hurawai lebih tinggi, atau nanti kadang musibah Hurun Jino lebih berat. Ya. Contoh dulu dalam kitab Irsyadul Ibad, ya, diceritakan oleh Imam Al-Yafi'i, ada seorang ulama yang bernama As-Sarraj. Beliau adalah seorang perawi hadis. Beliau menceritakan, saya dulu pernah ketika di Masjidil Haram berjumpa dengan seorang wanita yang sangat mempesona, sangat cantik parasnya, dan parasnya memperlihatkan kebahagiaan bagi orang yang melihatnya. Artinya memancarkan pesona yang luar biasa. Katanya tetakalan urungnya bahagia. Kena tabah model tu tetakalan wajah tera urung, tanya susah gero tetakalan. Nyok dalam kondisi yang berbeda, ketika kita melihat, ketika Imam As-Sarraj melihat wanita tersebut terpancar pesona kebahagiaan. Sehingga lalu beliau berkata, ini adalah wanita yang pasti tidak pernah diberikan musibah. Pasti wanita yang selalu hidupnya bahagia, tidak pernah murung dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang diucapkan oleh As-Sarraj terdengar oleh wanita. Wahai Imam, apa yang kau katakan? Engkau berkata, wah aku tidak ditimpa musibah. Baiklah juga. Dia dengar kisah long juga. Saya punya 2 orang anak kecil yang usia sekitar 4 atau 5 tahun. Kemudian dalam pangkuan saya juga punya seorang bayi. Lalu pada satu ketika di musim haji, di hari raya Aidil Adha, suami saya sedang menyembelih hewan kurban, geti kambing. Dua anak lo yang mentobit, yang matang kecil, dia melihat kelakuan ayahnya yang sedang menyembelih kambing. Akhirnya dia mempraktekkan apa yang ayah lakukan kepada saudaranya. Dan yang ngeri, dia melakukan hal tersebut dengan pisau yang tajam, sehingga saudaranya meninggal gara-gara disembelih oleh saudaranya yang lain. Yang pertama, tengok kematian teraurinang. Kemudian si kakaknya yang menyembelih adiknya tadi, karena merasa ketakutan, dia pergi ke gunung. Akhirnya karena tersesat di gunung, anak tersebut dimakan serigala. Nah, karena sang ayah tahu bahwa kakaknya yang menyembelih adiknya tadi pergi ke gunung, ikut untuk tidak anu yang kai pelung gunung. Akhirnya ayahnya juga tersesat. Sehingga apa yang terjadi? Gara-gara tersesat dalam hutan belantara, tidak dapat makanan, tidak dapat minuman, akhirnya suaminya meninggal dalam keadaan kelaparan. Kemudian berita meninggal 3 orang ini sampai kepada anaknya yang perempuan yang telah menikah. Kebetulan tinggal di rumah yang berbeda. Akhirnya terkejut. Kakaknya yang kalau menikahnya udah dengar kamu meninggal adik 2 orang kamu meninggal ayah, terkejut. Akhirnya dia jatuh pingsan lalu juga meninggal. Kaput. Kemudian karena dengar putra keluarga kamu meninggal, sang istri tadi yang perempuan yang dijumpai oleh Imam Sarraj tadi di Masjidil Haram, akhirnya beliau juga panik. Tinggal dia tidak lako ke yang kagada. Ketika tidak lako, tua kena anak dalam kandungan, dalam gendongan. Akhirnya anak ngepuduinan. Anaknya yang mengerok, truk dia berapu. Akhirnya anak tersebut terbakar. Jadi dalam 1 hari, perempuan tadi kehilangan 5 orang yang dia cintai. Kehilangan 4 orang anak, kemudian 1 orang istri. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Zainuddin Al-Malibari ketika beliau memulai pembahasan tentang bab kesabaran. Jadi perempuan tadi menjelaskan kepada Imam Sarraj, wahai Imam, aku ini bukan orang yang tidak pernah diberikan musibah. Aku adalah orang yang paling berat diberikan musibah. Coba bayangkan, dalam 1 hari aku kehilangan 5 orang yang aku cintai. Tetapi karena aku tahu bahwa ini semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka aku menerima dengan lapang dada, sehingga musibah yang terjadi tidak memberi dampak negatif kepada diriku. Maka engkau lihat sekarang wajahku tetap bisa tersenyum seperti sedia kala.
Aku tidak murung sedikit pun, aku tidak berkeluh kesah sedikit pun, karena Allah memberikan nikmat kesabaran kepadaku. Masya Allah. Jadi begitu Tengku, bila kita membuat komparasi antara kesabaran orang dulu dengan kesabaran orang sekarang. Nah sekarang kita juga bisa katakan bahwa kesabaran orang Cina lebih ketimbang Urawai. Kasusnya pada yang sedang terjadi Cina pada penduduk Palestina. Ya, betul. Bagaimana orang Palestina dibombardir oleh Israel. Ya. Bagaimana mereka dibunuh, diganggu, dilecehkan hak asasi manusianya dan lain sebagainya. Tapi mereka terus dalam keadaan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bila kita membanding-bandingkan mana yang lebih berat, musibah orang terdahulu dan orang sekarang, ini jawabannya tentatif, tidak tentu, karena personal manusia itu memiliki musibah yang berbeda-beda. Namun kalau dari segi orang yang maksiat dan orang yang taat, tentunya ya bisa dikatakan orang yang taat itu pasti lebih Allah uji itu ya. Ya. Karena kan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, itu Tungku. Begini yang terakhir nih Tungku. Baik. Bisa nggak Tungku simpulkan dari sekian banyak tadi cara agar kita ini bisa mengubah musibah menjadi berkah, bagaimana bisa Tungku simpulkan secara ringkas apa yang harus kita lakukan agar musibah tersebut bisa merubah menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Baik, ini sebagai closing statement ya. Yang perlu kita sadari ketika ditimpa musibah adalah, yang pertama, musibah adalah qadarullah. Ya. Itu adalah takdir yang tidak dapat dihilangkan. Apapun sikap yang kita tunjukkan, takdir itu tetap berlaku. Ya. Saya ingat Sayyidina Ali pernah berkata ketika memberi nasihat kepada orang yang ditimpa musibah. Kata Sayyidina Ali, in sabarta jarat alaikal maqadir wa anta ma'jurun. Jika engkau bersabar, takdir tetap berjalan di atasmu, tetapi engkau akan diberikan pahala. Wa in jadza'ta, dan jika engkau berontak, jarat alaikal maqadir wa anta ma'zurun. Takdir juga tetap berjalan seperti yang seharusnya, tetapi engkau akan diberikan dosa. Jadi apapun yang kita tunjukkan, sikap apapun yang kita tunjukkan dalam menghadapi musibah, musibah itu tetap terjadi. Ketika kita kehilangan orang tua tetap meninggal. Apakah ketika berontak orang cik udik lam, tetap akan meninggal. Ketika kita kehilangan pasangan yang kita cintai, apakah pasangan itu akan kembali ketika kita berontak kepada Allah? Tidak. Nah, orang putih putuh haki, apakah ketika berontak akan udik timah lah makinya? Tidak. Yang terjadi tetap terjadi. Yang membedakan apa? Bila kita bersabar, maka akan mendapatkan pahala. Bila kita tidak mau bersabar, maka akan mendapatkan dosa. Jadi itu adalah kunci yang perlu kita ingat, bahwa musibah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki pilihan. Adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bagi kita untuk menerima takdir. Karena ridha dengan takdir itulah yang membuat hati kita menjadi lapang. Kenapa kita bisa bahagia ketika banyak musibah? Faktor utamanya adalah kita ridha dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Jangan menganggap ketika Allah memberikan kekurangan kepada kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita, kita menganggap bahwa Allah ini tidak lagi sayang kepada kita. Allah sudah menimpakan azab kepada kita. Allah sudah menimpakan hal-hal negatif kepada kita. Itu adalah sikap yang tidak benar. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita terus berpositif thinking kepada Allah. Kita jadikan musibah ini sebagai alasan. Mungkin Allah sedang ingin meningkatkan derajatku. Allah sedang ingin mengganda-gandakan pahalaku. Lagi pula, musibah yang terjadi ini tidak permanen. Imam Al-Haddad pernah berkata, al-masaib kasawaib. Musibah itu bagaikan awan. Sebagaimana awan yang ketika berada di satu tempat, awan itu tidak permanen berada di sana. Dengan waktu yang relatif singkat, dia akan berpindah ke tempat yang lain. Makanya ujiannya kan ujian betelik, ujian temalanga. Kenapa? Karena pergerakan awan itu cepat sekali. Begitulah musibah. Hari ini kita ditimpa musibah, besoknya kita mendapatkan kebahagiaan yang lain. Kemudian orang lain yang bahagia hari ini bisa jadi besok akan menimpa musibah. Jadi musibah itu bukan hal yang permanen. Maka jangan terlalu didramatisir. Jangan terlalu ditangisi ketika kita sedang ditimpa musibah. Tetaplah bersabar dan yakin bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Begitu. Masya Allah, luar biasa nih Tengku. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, ketika kita ditimpa musibah, ketika Allah beri ujian kepada kita, maka hendaknya lah bagi kita untuk tetap bersabar
dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaran tersebut, musibah yang kita alami insya Allah akan menjadi berkah yang sangat luar biasa. Mungkin untuk hari ini cukup sampai sekian. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan mengucapkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.